Selamat malam. Em, Hari ini saya mencoba menjelaskan terkait dengan penelitian saya di Universitas Pertahanan Nasional Indonesia (Unhan), di mana saya mengambil judul Synergetics Transformasi Leadership, ya, on the Organization Performance di Unhan. Adapun saya sebagai ketua, saya Lisnatiwati Saragi, anggota saya yaitu Dr. Zairil, dan anggota mitra, sebenarnya ketua mitra, yaitu Kolonel Dr. Jamara Hermanto, ST MTMM. Nah, terkait dengan penelitian yang saya buat, adapun pengertian daripada organisasi harus memiliki 4 unsur, yaitu harus adanya orang atau sekumpulan daripada orang, harus ada teamwork atau kerjasama, harus mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dan yang penting adalah harus adanya kepemimpinan yang baik. Jadi organisasi itu merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka bisa mencapai tujuan bersama dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Marilah kita melihat terlebih dahulu terkait dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip dari suatu organisasi. Yang pertama, organisasi itu harus memiliki tujuan yang jelas. Karena organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, maka tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Misalnya organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit mempunyai tujuan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Apalagi ini ya di Universitas Pertahanan. Di dalam suatu organisasi pendidikan juga harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua adalah prinsip organisasi terkait dengan adanya skala hierarki. Ya, skala hierarki ini adalah bagaimana suatu organisasi itu mempunyai garis kewenangan yang jelas, mulai dari pimpinan sampai pelaksana, sehingga di dalam menjalankan pendelegasian tersebut antara wewenang dan pertanggungjawabannya bisa menunjang suatu efektivitas jalannya suatu organisasi secara menyeluruh. Lalu yang ketiga, prinsip organisasi yang ketiga adalah adanya prinsip one komando, satu kesatuan perintah. Di dalam hal ini, seorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan saja. Jadi kalau misalnya kita banyak perintah-perintah yang diberikan dengan berbeda-beda, maka dalam menjalankan organisasi tersebut akan menjadi kacau. Karena yang satu kepemimpinan atasan minta hal ini, lalu yang lain kepemimpinan lainnya minta hal itu, sehingga akan terjadi ketidakpenyeragaman di dalam menyampaikan suatu pendelegasian. Lalu prinsip-prinsip organisasi yang lainnya adalah adanya prinsip pendelegasian wewenang. Hal ini penting karena di dalam kemampuan menjalankan pekerjaan harus ada pendelegasian wewenang kepada bawahan. Pejabat yang diberi wewenang harus dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan. Dalam pendelegasian, wewenang yang dilimpahkan harus meliputi pengambilan keputusan sehingga hubungan dengan orang lain akan bisa melakukan suatu tindakan, ya, tanpa minta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya lagi, karena adanya prinsip pendelegasian wewenang. Jadi diberikan suatu kewenangan untuk memutuskan, untuk memberikan suatu kebijakan, ya, kepada orang yang menerima daripada pendelegasian wewenang tersebut. Lalu prinsip yang lain adalah prinsip pertanggungjawaban. Setelah adanya wewenang harus ada pertanggungjawabannya. Ya, dalam menjalankan tugas setiap pegawai, setiap karyawan harus bisa bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan, apalagi ini dosen. Dosen harus menjalankan tridharma, ya, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Itu juga penting. Lalu prinsip pembagian pekerjaan.
Agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara optimal, maka harus dilakukan pembagian tugas, job desk yang didasarkan kepada kemampuan, keahlian dari masing-masing karyawan. Ada kejelasan di dalam pembagian tugas sehingga tidak redundant, ya, tidak tumpang tindih, yang satu mengerjakan banyak, yang satu mengerjakan sedikit atau sebaliknya. Prinsip organisasi yang lainnya juga ada prinsip keseimbangan. Lalu ada prinsip fleksibilitas, ya. Di sini keseimbangan, struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi, ya, harus mempunyai tujuan organisasi yang efektif, sederhana, sehingga tidak kompleks. Lalu prinsip fleksibilitas juga harus senantiasa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika daripada organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah prinsip kepemimpinan. Dalam organisasi apapun bentuknya diperlukan adanya kepemimpinan. Dengan kata lain, organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena ada suatu proses kepemimpinan digerakkan oleh pemimpin di dalam suatu organisasi. Hal ini juga peneliti mengambil kepemimpinan yang diambil adalah kepemimpinan transformational leadership, synergic transformational leadership, yang diambil dari dua variabel secara utuh, yaitu kepemimpinan transformasional dan sinergistik. Konsep awal tentang kepemimpinan transformasional juga dikemukakan oleh Byrne, bahwa adanya kepemimpinan, ya, terhadap bawahan itu merupakan pencapaian untuk mencapai kejayaan secara bersama-sama. Di dalam pengertian lain juga, pemimpin transformasional juga mencoba untuk membangun kesadaran para bawahannya dengan menyerukan cita-cita yang besar dan moralitas tinggi seperti kejayaan, kebersamaan, dan kemanusiaan di dalam suatu. Video presentasi yang bisa saya sampaikan di dalam penelitian saya terkait dengan bagaimana kepemimpinan transformational leadership itu bisa mempengaruhi suatu organisasi, performance kinerja organization yang ada di perguruan tinggi Universitas Pertahanan. Terima kasih.